Omong-omong, Tuan dan Nyonya, pada istri saya datang sebuah permintaan untuk tujuan amal. Saya membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya harus berceramah, tentu saja bagi saya tidak menjadi sebuah persoalan. Jelas saya ini bukan profesor dan saya tidak punya satu gelar pun. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini, saya telah menulis berbagai macam persoalan. Saya itu orang berpikir, dan saya pujangga. Kadang-kadang saya juga menulis tulisan-tulisan ilmiah. Tapi maksud saya bukan tulisan ilmiah yang sok ya. Tapi maaf, katakan ini boleh digolongkan ke dalam tulisan ilmiah. Sebelum lupa, kemarin dulu saya menulis sebuah artikel panjang tentang bahaya dari jenis-jenis serangga tertentu. Anak perempuan semuanya menyukainya, terutama bagian yang kutu-kutu tembok. Tetapi setelah dibaca kembali, saya robek lagi. Sudah tentu seberapa pandainya pun orang menulis, obat anti kutu patutlah untuk dibeli. Sampai-sampai saya punya piano, di dalamnya itu digigitin semut. Untuk ceramah kali ini, saya mengambil pokok masalah, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap rokok. Saya sendiri merokok, gitu kan? Tapi istri saya yang menyuruh saya ceramah tentang bahaya tembakau hari ini. Dan karena itu tak ada jalan lain, baik tentang bahaya tembakau. Tembakau adalah, bagi saya tidak jadi persoalan sama sekali. Tapi bagi hadirin, saya anjurkan untuk sebisa mungkin menanggapi ceramah ini dengan segala kesungguhan, demi mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut ceramah ini akan terlampau kering ilmiah, yang tidak suka macam begini, mereka tidak perlu ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mau pulang saja. Saya terutama minta perhatian dari para anggota lingkungan kedokteran yang hadir di sini, agar mereka bisa memperoleh keterangan yang berguna dari ceramah ini. Berhubung tembakau selain punya akibat buruk, juga digunakan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya, kalau saya masukkan seekor lalat ke dalam botol berisi tembakau, binatang itu kemungkinan besar mati karena sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau saya ceramah, kata-kata saya selalu dikekedipan. Yang hadirin tidak perlu risaukan itu, lantaran seneweng. Saya orang yang sangat gugup pada umumnya. Dan kekedipan mata ini sudah mulai sejak lama, sejak 1989. Kalau mau tepatnya, tanggal 13 September. Di hari istri saya melahirkan anak perempuan kami yang keempat. Namanya Barbara, para hadirin. Anak perempuan saya semuanya lahir pada tanggal 13. Tetapi karena sempitnya waktu, mari sebaiknya saya lanjutkan kembali kepada pokok permasalahan. Oh ya, sebelum lupa, saya bisa ceritakan bahwa saya punya sekolah musik dan membuka indekos partikelir. Maksud saya bukan indekos biasa. Tapi ya, begitulah. Antara kami, istri saya paling suka ngomel tentang kesusahan zaman.
Padahal dia punya simpanan 40-30 ribu pound sterling. Sedang saya tidak punya satu pun karunia sesen pun. Tidak sesen pun, tapi ya buat apa ngotot tentang yang begituan. Saya turut mengatur indekos dan menjaga urusan rumah, berbelanja, persediaan makanan. Saya mengawasi para pembantu. Saya basmi kutu-kutu, saya ajak jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. Saya tangkap tikus. Malam kemarin saya membeli tepung terigu dan mentega untuk koki. Berhubung hari ini kami bikin kue dadar gulung, singkatnya, hari ini setelah dadar gulung jadi, istri saya masuk ke dapur untuk menyampaikan bahwa 3 dari murid-murid yang tidak dapat makan dadar gulung karena sakit gendeng. Jadi, kebetulan saja ada dadar gulung yang tersisa. Lantas mau diapakan? Istri saya tadinya suruh simpan di almari. Kemudian dia berpikir dan dipertimbangkan, dia berkata, sebentar ya, saya ngopi dulu. Dan dia berkata, sudah makan saja dadar gulung itu begong. Kalau sedang marah, dia selalu menyebut saya demikian. Begong lah, atau cacing lah, atau sesan alas. Orang macam saya begini, setan. Dia sering marah-marah. Begitu. Lalu, dadar gulung itu tidak saya punya perlahan-lahan. Malahan dadar gulung itu saya telan bulat-bulat karena saya selalu kelaparan. Kemarin, misalnya para hadirin, saya tidak dikasih makan dan tidak ada gunanya, kata istri saya. Tapi saya sudah mengatur lagi, sudah menyimpang dari pokok permasalahan. Mari kita lanjutkan. Meskipun tentunya para hadirin senang ya mendengar roman atau simfoni atau nyanyian dalam api perjuangan kita tidak gentar. Saya kurang tahu dari opera mana lagu itu. Sebelum lupa, saya belum sebutkan bahwa menangani urusan rumah tangga di sekolah musik saya, tugas saya termasuk juga mengajar matematika, isyarat ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu sejarah, doremi, sastra, dan seterusnya. Untuk les dansa, nyanyi, dan menggambar, istri saya minta biaya ekstra, meskipun sebenarnya saya guru dan dari les nyanyi itu. Sekolah musik kami ada di Jalan Anjing nomor 13. Barangkali itu yang membuat hidup saya sial, karena di rumah nomor 13 lagi pula semua anak perempuan saya lahir pada tanggal 13. Dan rumah kami punya 3 jendela. Dan rumah kami punya 13 jendela. Tapi ya, untuk apa diributkan? Istri saya selalu di rumah. Setiap waktu bisa terima kunjungan pembicaraan dan prospektur sekolah bisa didapat dari portir. 3 ketipatan satunya. Dan kalau perlu, bisa dapat dari saya juga. 3 ketip selai, siapa mau? Tidak ada yang mau. Ya sudah, 2 ketip. Sayang sekali. Nomor rumah kami Jalan Anjing nomor 13. Saya memang gagal dalam segala hal. Saya sudah tua dan lagi bodoh. Sekarang saya sedang ceramah dan kelihatannya riang saja. Tapi sesungguhnya saya ingin berteriak setinggi langit. Atau lari ke ujung dunia. Dan kepada siapa saya mengadu? Saya malah ingin menangis ketika mungkin bisa hilang. Dan kau kan punya anak perempuan. Ya, tapi anak perempuan itu apa? Saya ngobrol dengan mereka cekikkan mulut. Istri saya punya 7 anak perempuan. Bukan, maaf. Kalau tidak salah 6.
Ya, tentu saja 6. Yang sulung umurnya 27 tahun dan yang bungsu sudah umur 17 tahun. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Aku sengsara. Aku sudah jadi dungu. Tidak berarti, tapi tetap di depan sini berdiri seorang ayah yang paling bahagia. Bagaimanapun, begitulah mestinya. Dan aku tidak berani untuk mengatakan bahwa aku tidak bahagia. Tapi kalau kalian tahu, aku sudah bersama biniku selama 33 tahun, dan aku bisa saja katakan bahwa itu tahun-tahun yang paling subur. Maksudku bukan tahun-tahun yang terbaik, tetapi secara umum lah, telah lalu semua dalam satu, seperti 1 detik kebahagiaan, tapi terus terang, persetan segalanya. Aku kira dia belum datang. Biniku belum di sini. Jadi aku bisa bicara sesukaku. Aku sangat penakut. Aku takut kalau dia pandang aku. Nah, seperti sudah aku katakan, anak perempuanku belum pada kawin. Kemungkinan besar karena mereka pemalu. Dan juga karena jenaka-jenaka yang tidak diberi kesempatan. Biniku paling tidak suka bikin pesta. Dia tidak pernah undang siapapun untuk makan. Dia kelewat judes. Adatnya jelek. Perempuan tuang cekcok. Sehingga tidak ada yang mau bertemu. Tapi ya, ini aku kasih tahu. Aku percaya pada saudara-saudara. Pada hari raya petang, anak perempuan biniku bisa dijumpai di rumah bini mereka. Natalia Smirzovna, itu namanya. Makanannya betul-betul enak. Dan kalau kebetulan biniku tidak ikut, kita bisa. Maklum, aku bisa saja mabok 1 gelas anggur. Dan di saat demikian, aku mampu merasakan bahagia. Sekaligus sedih yang aku tak bisa gambarkan kepada dirimu. Aku teringat lagi masa muda. Dan ada sesuatu yang bikin aku ingin lari. Ingin merasa segera pergi. Oh, jika saudara-saudara sekalian bisa merasakan bagaimana aku ingin pergi. Lari, meninggalkan semua ini. Lari tanpa menengok lagi ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana, asalkan bisa mengingat dari hidup yang hina. Marah ini yang sudah menjadikan aku tua bangka bobrok. Galak, dengki yang jiwanya sempit serta menjengkelkan itu. Biniku itu sudah menyiksa aku selama 33 tahun. Minggat dari kemunafikan, dari dapur, dari urusan duit, dari urusan persoalan, dari urusan vulgar, lari untuk berhenti di suatu tempat yang jauh. Jauh sekali. Di ujung pandang untuk berlari. Berdiri menjulang tinggi sebuah pohon, seperti tiang, seperti hantu pengusir bulung. Di bawah langit yang lebar, dan terus memandang bulan sunyi di atas kepala. Lalu melupakan. Oh, betapa aku rindu kemampuan tidak mengingat. Betapa aku tidak sabar lagi untuk menjamret jas tua ini yang 33 tahun sudah kupakai di pernikahan. Yang selalu mesti aku pakai ceramah-ceramah pada kesempatan amal. Rasa ini. Aku tua, melarat, sengsara seperti jas tua ini. Dengan punggung ditambal-tambal, aku tidak mau apa-apa. Aku lebih baik dan lebih bersih dari itu. Aku pernah muda, aku pernah belajar di universitas, aku pernah bercita-cita, aku pernah menganggap diriku seorang lelaki. Sekarang, aku tidak tahu apa-apa. Tidak apa-apa selain istirahat. Istri saya sudah ada di belakang panggung. Ia sudah datang menunggu saya di sana. Waktunya sudah habis. Kalau ditanya istri saya,
Saya mohon dengan sangat, jawablah pemberi ceramahnya bahwa Begong, maksud saya, telah melakukan tugasnya dengan sopan. Istri saya sedang memandang saya. Setelah kita bertitik belok dari pola bahwa tembakau mengandung racun yang jahat, seperti tadi saya uraikan, maka hendaknya kebiasaan merokok harus dihapuskan. Dan omong-omong, saya mengharapkan sekali bahwa ceramah yang saya mengenai bahaya dari tembakau ada manfaatnya bagi diri sekalian. Sekian dan selamat malam.